Nah, pas aku ngerokok lagi, aku merasa ada sesuatu yang nancep di tenggorokan gitu, jelek gitu. Rasanya pahit banget dan aku rasanya mau muntah. Halo bro dan sis semuanya, kita kembali lagi nih di Testimoni bersama Nana. Gimana kabarnya kalian guys? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan kesempatan kali ini Belanda lagi hujan, hujan deras. Tapi apapun itu, hujan badai pun Nana akan tetap terus posting ya, tetap terus komitmen setiap hari Jumat jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Itu testimoni selalu premier ya kan di YouTube channel. Jadi nggak peduli hujan karena itu di luar ya kan, kita tetap maju terus kesaksian. Dan kali ini Nana mau bersaksi tentang bagaimana Tuhan membuat aku bisa berhenti merokok. Nah, mungkin ada yang baru juga testimoners baru bergabung, nggak tahu gimana backgroundnya aku, mungkin cuma tahu oh ya dari apa kita mama-mama membahas tentang kekristenan gitu kan. Tapi posisi aku adalah dulu aku ini bisa dibilang aku ini anak yang bertobat gitu. Jadi dulu hidupku parah banget. Dan proses pertobatan itu ternyata nggak gampang guys. Nah, bagi yang pengen tahu hidup aku itu dulunya seperti apa, bisa langsung lihat di YouTube channel Testimona sebelum-sebelumnya gitu kan. Tinggal dicari aja di video-video sebelumnya aku udah banyak banget panjang lebar bersaksi tentang bagaimana Tuhan Yesus menolong aku berkali-kali gitu. Dan akhirnya sampailah pada ke titik ini yang aku memutuskan untuk aku mau bersaksi tentang Tuhan Yesus gitu. Bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan hidupku. Kejadian aku waktu kecil, aku ini dari keluarga broken, terus mamaku ini single parents, dan mamaku ini harus punya tanggungan tuh banyak. Ada saudara-saudara yang tergantung sama mamaku, termasuk kakek aku gitu kan. Jadi mamaku ini kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore gitu, 9 pagi. Kadang harus lembur gitu sampai jam 7. Terus aku tinggal di Jakarta ya, besar di Jakarta itu macet. Jadi kadang mama jam 8 malam baru pulang gitu. Jadi ya pas pagi aku sekolah nggak ketemu mama karena mama dari pagi-pagi banget itu udah jalan ke tempat kerja. Terus malam aku udah mau tidur, mamaku baru pulang gitu kan. Dan aku jadi lepas perhatian orang tua. Aku dibesarkan sama kungkung aku, kakek aku, dan akhirnya kakek aku inilah yang benar-benar ngurusin aku gitu. Nah, cuman kakek aku ini juga bantu mama aku untuk urusan rumah ya. Kadang dia nyuci ke pasar gitu, gosok baju. Zaman dulu kan apa setrikaan ya, mungkin sampai sekarang juga kalau di Indonesia ngetren itu nyetrika baju. Kalau di Belanda atau di Taiwan udah aku semenjak tinggal di semenjak merantau udah jarang nyetrika. Tapi disitulah kakek aku sibuk gitu urusan rumah. Dan aku ini ya main sana sini gitu kan. Main sana sini, ada lagi saudara, dan ada satu hari temennya saudaraku gitu. Nah ini lingkungan sangat berpengaruh ya terhadap pertumbuhan anak gitu. Jadi waktu itu karena mamaku sibuk kerja mau nggak mau, dan aku di lingkungan yang ternyata pengaruhnya itu sangat besar terhadap masa pertumbuhan aku gitu. Temannya saudaraku waktu itu datang ke rumah main gitu. Ternyata dia itu merokok gitu. Nah terus juga aku besar sama saudara aku yang memang dia perokok tapi bukan yang perokok parah gitu. Cuman ada lah kotak rokok di rumah gitu. Nah, terus akhirnya disitulah aku mulai kenal rokok bungkusnya ya kan, dan itu mungkin sekitar umur 7 tahunan lah. Bahkan mungkin lebih kecil aku udah terbiasa gitu melihat kotak rokok tergeletak di meja. Nah itu yang bahaya ya gitu. Terus akhirnya ya papasan teman saudaraku ini suatu hari, itu kayaknya aku umur berapa aku lupa, udah kelas 3 SD itu, sekitar kelas 3 kelas 4 SD, aku lagi duduk di teras di rumah, terus teman saudaraku lagi main ya kan, lagi sambil dia ngerokok di teras, aku ngeliatin dia gitu, cewek ya, ini cewek, dan dia bilang, kenapa kamu mau cobain gitu. Terus aku mau, cuma aku masih kecil. Terus dia bilang, daripada penasaran cobain aja, jadi kamu nggak penasaran gitu. Itu yang awal gitu. Terus dari situ aku mau coba, oh iya ya gitu.
ternyata begini rasanya gitu. Dan mula-mula ya aku karena aku nggak menghisap langsung ke yang paru-paru gitu kan, cuman di mulut aja karena kan belum ngerti ya, masih kecil terlalu polos gitu. Cuma lama-lama aku belajar dari ya contoh-contoh orang yang main ke rumah itulah gitu kan, dari temennya saudaraku itu, oh ternyata begini caranya ngerokok. Terus dari saudaraku yang tinggal di rumah juga ada saudara dari mamaku yang memang kami sama-sama tinggal gitu, dia ngerokok juga. Dan itu cewek-cewek semua gitu, udah wajar aja di rumah akhirnya ngelihat cewek ngerokok gitu. Dan menurut aku karena memang aku tinggal di lingkungan yang wajar cewek merokok, ya entah cewek atau cowok sih benernya ya. Mungkin kalau ada di beberapa tempat di Indonesia masih ngelihat cewek ngerokok aneh gitu ya, tapi kalau bagi lingkungan aku itu wajar karena aku ngeliat banyak gitu, udah mulai ada contoh-contoh. Dan akhirnya aku mulai dari situ mulai coba agak sering ngumpet-ngumpet gitu, agak sering ngumpet-ngumpet, aku colong lah satu gitu kan. Kadang cuma pengen rasain, kan ada rokok zaman dulu yang gabusnya itu manis gitu kan. Nah, aku cuma mau rasain itu, rokoknya nggak aku nyalain, aku rasain oh manis ya gitu, gabusnya, terus aku masukin lagi. Aduh, sampai kayak gitu gitu. Terus akhirnya oke, udah sampailah aku remaja SMP. Aku mulai, waktu itu aku sempat cerita aku dibully, terus aku ikut karate ya kan untuk membela diri. Dan dari situlah aku mulai terjerumus ke dalam rokok ya. Mulailah setelah SMP aku mulai sering rokok, udah gitu sampai akhirnya SMA itu aku beli sendiri rokok gitu. Aku beli sendiri rokok, pergaulan makin lama makin parah ya kan, dan akhirnya aku jadi perokok berat. Aku perokok berat, peminum berat. Dan ya karena waktu itu aku belum bertobat ya sama sekali, jadi aku nggak merasa itu sesuatu yang salah gitu, karena aku lihat di lingkungan aku itu wajar. Terus itu terus aku lakukan sampai satu saat aku bertobat. Nah, di titik aku bertobat, aku tahu, mulai mau belajar gitu kan tentang firman Tuhan. Aku mulai tahu kayaknya rokok ini salah deh, ngerokok ini nggak bener deh gitu kan. Aku mulai kenal ayat yang barusan itu di 1 Korintus itu tentang tubuhmu adalah bait Allah gitu kan. Nah, ini mungkin kita buka sama-sama ya. Aku dapat juga gitu tentang benernya itu rokok itu nggak baik gitu kan untuk tubuh kita. Ayat ini benernya bukan hanya rokok, apapun itu, ini lebih luas lagi gitu, tapi itu mencakup dengan hal-hal yang kecil, termasuk rokok ini benernya termasuk gitu dengan ayat ini, yaitu yang tadi 1 Korintus ya, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 yang isinya, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Ini benernya udah dalam banget ya, maksud dari kata awalnya udah dalam. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi saya ya tahu kan kamu tuh bukan milik kamu loh. Tubuhmu ini adalah miliknya Tuhan gitu kan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi benernya kalau memang kita udah terima Yesus, kita udah harga kita udah telah dibayar lunas loh gitu dengan Yesus sudah di kayu salib ya kan. Jadi kita yang harus tahu diri gitu kan maksudnya dari ayat ini gitu. Dan itu yang dulu aku merasa iya ya Tuhan gitu. Aku pengen coba berhenti. Udah niatan berhenti itu saat aku pertobatan. Aku kuliah, saat itu udah kuliah. Terus jujur secara manusia untuk berhenti dari rokok, kalau udah menjadi perokok yang lumayan berat ya, susah banget. Dan mula-mula aku kurangin intensitasnya, aku kurangin. Waktu itu memang aku sangat susah meninggalkan rokok karena udah tahunan ya, dari aku kecil sampai aku dewasa aku memang udah merokok gitu. Dan akhirnya sampai satu titik itu aku yang doa, Tuhan kok aku nggak bisa berhenti gitu. Jadi sampai akhirnya aku cuman merokok itu untuk pup gitu. Dan kadang aku di WC aja
bisa lama-lama ya karena ngerokok itu gitu. Jadi itu ritual sebelum tidur akhirnya gitu kan. Dan pernah aku coba berhenti total, ternyata aku nggak bisa pup berapa lama gitu. Sorry tuh saya agak ini juga ke toilet nih kita bahasannya. Tapi ya itu kalau perut kita jadi kayak rasa sembelit gitu kan nggak bisa BAB susah kan. Dan akhirnya itu sugesti otak sih sebenarnya ya. Dan aku doa sampai aku nyerah, aku bilang aduh Tuhan nih kayaknya udah ya itu aku masih kompromi gitu kan. Aku bilang udahlah gitu, yang penting aku udah hidupnya bertobat, ngomong gitu kan. Ya ada juga ya banyak juga kan orang Kristen yang masih merokok gitu, dan aku ya menyamakan lah ya temanku aja yang ini Kristen ngerokok gitu. Dan akhirnya aku eh, ya karena kedagingan itu belum bisa dilepas ya, susah, memang susah. Tapi puji Tuhan sampai satu titik aku benar-benar bisa totally aku lepas dari rokok. Jadi satu saat Tuhan kasih aku sakit parah, sakit radang kayak flu gitu, flu dan radang tenggorokan, dan badanku lemes gitu, lemes sampai aku nggak bisa bangun dari tempat tidur. Dan itu cukup lama loh, seminggu 2 minggu itu aku tersiksa sekali, badanku nggak enak, aku ngedrop karena aku kecapean kerja waktu itu, seingat aku, dan aku stres, banyak masalah waktu itu. Jadi badanku itu hancur gitu, aku sakit, dan akhirnya aku ke dokter, terus aku bed rest selama 2 minggu sampai aku pulih, aku sembuh gitu. Saat aku sakit nggak bisa bangun dari tempat tidur ya aku nggak ngerokok karena udah nggak ada kekuatan untuk ngerokok lagi, boro-boro ya untuk angkat tangan aja udah lemes sekali waktu itu. Terus akhirnya mau nggak mau aku berhenti dong ya kan selama masa sakit itu. Terus aku waktu itu tiap kali nyimpen kotak rokok di toilet gitu. Terus aku nyimpen kotak rokok itu setiap mau BAB aku ngerokok di toilet gitu kan di rumah. Terus udah gitu sampai ya akhirnya memang saat aku remaja aku terang-terangan gitu menunjukkan ke mamaku bahwa ya aku memang merokok gitu. Mula-mula mamaku juga agak kesel sih ngelihatnya, tapi ya mamaku luar biasa sabar banget orangnya, dia cuma bisa bertekun di dalam doa dan akhirnya doa dia terjawab gitu kan. Dan ya karena ngomelin aku waktu itu nggak akan mempan gitu. Jadi secara manusia udah nggak mempan lah istilahnya, saking bebalnya aku waktu itu. Terus ya akhirnya setelah sembuh sakit, aku lihat di toilet masih ada kotak rokok, aku mulai ngerokok lagi dong gitu kan. Nah pas aku ngerokok lagi, aku merasa ada sesuatu yang nancep di tenggorokan gitu, jelek gitu. Rasanya pahit banget dan aku rasanya mau muntah gitu. Kayak ada batu hitam gede terus nancep di tenggorokan sini. Terus rasanya aduh nggak enak banget. Terus aku pikir kok nggak enak gini ya rasanya rokok ya gitu. Kenapa nih? Jangan-jangan rokok ini udah lama aku taruh di toilet. Itu kan bungkusnya udah kebuka ya kan, tinggal beberapa batang sisanya. Jangan kelamaan nih rokok nih, jangan-jangan udah terkontaminasi sama ya di toilet itu kan lembab ya, mungkin ada jamur atau apa nih, ini rokoknya nggak bener nih, udah nggak higienis takutnya gitu kan. Terus akhirnya udah aku buang, udah gitu aku masih sempet lagi minta tolong ke mamaku, ma beliin dong rokok yang baru gitu di warung. Terus akhirnya mamaku beliin lah gitu kan, karena ya aku dulu memang begitulah ya sebelum bertobat, anak yang dibilang nyusahin orang tua seperti itu. Ya puji Tuhan sekarang udah enggak gitu kan. Nah, terus akhirnya mamaku beliin, terus oke, aku mulai lagi ngerokok lagi, tapi begitu lagi rasanya sama. Sampai aku mau muntah, sampai aku kayak orang yang benar-benar nggak pernah cobain rokok gitu, sampai batuk-batuk gitu. Padahal pertama kali aku nyobain rokok nggak sampai batuk-batuk gitu. Terus akhirnya sampai aku merasa muak, enek dulu, enek, dan akhirnya aku kayak bukan muak ya, kayaknya aduh nggak bisa nih gitu, nggak bisa ngerokok. Terus gitu akhirnya aku ngerem, oke lah, benernya itu Tuhan udah bikin istilahnya udah bersihin badan aku gitu kan selama sakit gitu. Dan aku memang harusnya udah nggak ngerokok lagi, cuma saking bebalnya aku penasaran, aku coba terus gitu ya kan, bungkus baru kan masih banyak, sayang dong, rokok kan mahal gitu kan. Dan aku pikir mungkin karena baru sembuh gitu kan, aku coba terus
berkali-kali begitu gitu. Dan akhirnya aku memutuskan, ya udahlah kayak ini udah saatnya kali aku berhenti merokok gitu. Karena dan aku waktu itu memang sempat doa pas sakit itu benernya bukan hanya karena rokoknya aja gitu. Aku waktu itu dalam keadaan yang memang sakit, capek karena kerjaan, stres karena keadaanku gitu kan, macem-macem. Ya mau tahu stresnya seperti apa, ikutilah testimoni yang dulu-dulu ya tentang bagaimana aku hidup aku itu mengalami macam-macam gitu. Nanti kalian tahu sendiri bagaimana aku stres itu sampai sampai apa Tuhan selamatin aku gitu, dan berulang-ulang Tuhan tolong aku. Jadi ya yang aku alami itu sampai akhirnya kembali aku berhikmat, aku doa gitu, Tuhan ayat apa yang tepat gitu kan. Ya waktu itu karena aku belum terlalu mengerti ayat-ayat Alkitab, aku paling ke gereja tiap hari Minggu gitu. Kadang juga ke gerejanya awal-awal bertobat, aku ngedenger khotbah ya sekali lewat aja gitu kan. Karena menurut aku Alkitab itu berat, susah untuk dimengerti gitu. Yang penting aku jadi orang baik dulu gitu, dan aku percaya Tuhan Yesus dulu, awalnya kan gitu. Cuman ternyata setelah itu aku melihat lagi pas keadaanku waktu itu, aku di dalam keadaan yang udah nggak berdaya, nggak bisa apa-apa gitu kan. Akhirnya aku berserah sama Tuhan gitu. Tuhan terserah Tuhan lah, aku ini udah nggak bisa apa-apa lagi nih, udah di titik yang aku udah sakit flu parah, aku kan penyanyi gitu. Jadi dengan keadaan itu aku nggak bisa nyanyi, aku terbaring di tempat tidur ya kan, aku nggak bisa ngejob gitu kan karena sakit itu. Terus separah ini sakitnya gitu, dan aku tetap doa gitu, aku bilang Tuhan aku pengen sembuh gitu kan. Nah ternyata di saat ketidakberdayaan aku itu, aku dapat sekarang ini aku semakin berhikmat, aku doa aku dapat ayatnya juga di 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu kata Tuhan Yesus sendiri ya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi guys, di saat kita berserah, ya proses setiap manusia sih pasti setiap orang beda-beda ya. Tapi waktu itu keadaan aku tuh sampai lagi sakit-sakitnya itu, aku benar-benar berserah gitu. Aku bilang terserah Tuhan deh, ini bisa sembuh atau enggak sakitnya gitu kan. Terus aku juga memang saat itu lagi berusaha keras mau berhenti merokok gitu. Ternyata aku nggak sadar Tuhan kasih aku sakit itu untuk menjawab doaku gitu, dari keterbatasan aku sebagai manusia yang tak kuasa aku melawan daging loh. Itu karena berhenti dari rokok itu menurut aku berat banget gitu. Aku udah yang tahunan jadi perokok berat dan aku harus berhenti. Tapi aku mau, tetap aku mau, aku doa. Dan doa itu kalau kita benar-benar sungguh-sungguh, kita beriman, kita niat gitu, separah-parahnya kita terjatuh, Tuhan dengar loh gitu. Dan ada aja kuasanya Tuhan kan. Ya disitulah dari kelemahan kita inilah Kristus bermegah gitu di atas kelemahan kita gitu kan. Jadi Tuhanlah yang mengambil alih gitu dari kelemahan kita ini. Makanya saat kita nggak mampu itu serahkanlah sama Tuhan. Nanti ada aja prosesnya. Kalau aku ini nggak kena yang lembek-lembek gitu. Jadi teguran aku ditampar keras, jebret sampai hancur-hancuran sakitnya gitu. Bukan sakit secara fisik aja, waktu itu juga dibilang secara fisik dan mental waktu itu gitu. Jadi akhirnya Tuhan harus benar-benar kasih teguran keras, ditonjok aku keras-keras gitu dengan sakit itu. Dan akhirnya dari saat itu aku mulai berhenti merokok, benar-benar berhenti gitu. Dan ya sempat juga ada kejatuhan lagi gitu yang bikin aku coba-coba lagi sama rokok, dan tetap aku nggak mendapatkan kenikmatan di rokok itu sampai akhirnya ya gitu. Dan akhirnya waktu itu sekitar tahun 2015 kalau nggak salah, ya sekitar 2015 lah, aku benar-benar total berhenti gitu. Dan sekarang udah 2026. Guys, aku sudah 11 tahun berhenti merokok total gitu. Dan ada yang bilang berhenti ngerokok nafsu makannya ditambah, terus kita jadi gemuk badannya.
aku enggak gitu. Dan aku bisa tetap, yang penting kita mau hidup sehat, kita mau olahraga, makan yang sehat, itu enggak pengaruh kok dengan berhenti ngerokok jadi gendut. Enggak. Ternyata pada saatnya Tuhan benar-benar kasih aku sakit, aku benar-benar berhenti merokok, dan aku enggak lari ke makanan jadi makan banyak, puji Tuhan enggak. Jadi untuk kalian mungkin di luar sana yang lagi struggle untuk, aduh gue pengen berhenti ngerokok nih, gimana caranya? Doa sama Tuhan. Tetap kita harus usaha ya, karena waktu itu aku usaha loh mau berhenti gitu, dan itu memang susah. Aku tahu banget gitu, apalagi yang udah perokok berat dan lama ya, tahunan. Jadi tetap percaya mujizat Tuhan itu nyata. Sekali kamu doa, kamu sungguh-sungguh, apalagi doanya untuk yang kebaikan seperti itu ya, untuk menjaga tubuhmu ya, adalah bait Allahmu itu, Tuhan pasti dengar loh. Dan akhirnya Tuhan punya caranya yang luar biasa. Mungkin kalau aku prosesnya harus begini, harus sakit dulu gitu, harus terjatuh dulu gitu. Kalau kalian mungkin beda lagi prosesnya gimana, karena setiap orang ada prosesnya beda-beda. Cuma kalau kalian ada niatan hati untuk berhenti dan doa sama Tuhan, Tuhan pasti dengar. Jangan merasa bahwa oh ini sesuatu yang nggak mungkin. Nggak. Atau mungkin ya kalian ada rekan dekat atau anak kalian ngerokok, atau suami atau istri kalian ngerokok, kalian pengen orang tersebut berhenti merokok gitu. Doakan. Aku yakin pasti waktu itu mamaku, walaupun ngebeliin aku rokok karena aku minta tolong kan, mamaku beliin, tapi pasti dalam hatinya dia berdoa itu. Jadi salah satunya doa seorang ibu ya. Nah, terus untuk mama-mama ya, orang tua atau bapak-bapak yang mendidik anaknya, walaupun kalian sibuk kerja atau bagaimana ya, selain doa, itu lingkungan anak harus diperhatikan juga gitu, lihat perkembangan anak gitu. Makanya sekarang belajar dari kesalahan hidupku, aku mulai berusaha untuk memperhatikan perkembangan anakku. Anakku kan masih toddler ya, masih umur 2 tahun gitu, dan aku rela sekarang ini aku nggak bekerja full gitu. Aku mengorbankan karirku, bisa dibilang ya. Ada harga yang harus dibayar ya. Tapi aku memilih itu untuk pertumbuhan anakku. Karena waktu dulu aku mengalami hal yang luar biasa gitu prosesnya. Aku nggak mau anakku itu sampai ngalamin hal yang sama kayak aku gitu. Makanya aku juga bekerja pun secukupnya lah gitu. Kalau memang aku juga masih ada tanggung jawab ya untuk menghidupi keluarga yang di Indonesia gitu kan. Pastilah kalau kita emak-emak rantau, anak-anak perantau pasti ngirim duit lah ke kampung halaman, itu sewajarnya. Tapi ya tetap kalau kita punya anak harus perhatikan baik-baik pertumbuhan anak ini. Siapa teman-temannya, lingkungannya, itu sangat berpengaruh. Karena waktu itu aku dari kecil lingkungannya udah salah gitu kan. Dan waktu itu aku nggak ngerti sama sekali. Sebenarnya peran orang tua penting banget gitu. Dan akhirnya belajar dari hidupku yang dulu, aku mulai, ya kita sampai sekarang masih belajar sih. Mulai sampai sekarang aku mau belajar lebih taat lagi, bagaimana ke depan. Jangan sampai generasi-generasi penerus ini salah pergaulan. Testimoni sekalian, sampai sini dulu kesaksian Nana pada kesempatan kali ini. Dan setiap orang pasti dapat prosesnya masing-masing. Mungkin Tuhan bentuk aku sampai saat ini dengan akhirnya aku bisa berhenti merokok, itu caranya begitu. Pasti versi kalian beda gitu. Tapi orang-orang yang mengalami Tuhan, yang mau bertobat terus ya, terus minta ampun terus ke Tuhan atas kesalahan kita, setiap hari bertobat, setiap hari minta ampun, pasti Tuhan dengar kesungguhan hati kalian. Jadi apapun yang kalian hadapi, maju terus ya teman-teman sekalian. Kita kembali lagi di testimoni selanjutnya setiap Jumat tentunya pada jam yang sama, jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, maju terus dan Tuhan Yesus memberkati. Dah.